Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Zia Adani, NIM 1930, Teknik Informatika Pemrograman Desktop kelas C. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari codingan tugas yang sudah diberikan kemarin. Langsung saja. Pada baris pertama yaitu from pykitty5.kitty-widgets import. From pykitty5 kitty core import sys. Ini semua digunakan untuk mengimport sistem dari pykitty5 kitty-widget dan kitty core. Masuk ke dalam fungsi dev window dengan layouts dengan membuat variabel layout dengan perintah keyVbox layout. keyVbox layout digunakan untuk membuat kotak layout vertikal. Lanjut membuat variabel lagi yaitu top layout dengan perintah keyHbox layout. keyHbox layout digunakan untuk membuat kotak layout horizontal atau menyamping yang nantinya akan menjadi horizontal box yang paling atas. Maka dari itu kita beri nama top layout. Lanjut kita membuat variabel lagi yaitu mid layout dengan perintah keyHbox layout. Masih sama, keyHbox layout yaitu digunakan untuk membuat kotak layout horizontal atau menyamping. Mid layout ini nanti akan menjadi horizontal box di bagian tengah. Membuat variabel lagi yaitu bottom layout dengan keyHbox layout. Masih sama, perintahnya keyHbox layout yaitu digunakan untuk membuat kotak layout yang horizontal atau menyamping dengan yang nantinya akan menjadi horizontal box di bagian bawah. Top layout. Masuk ke dalam top layout, kita buat variabel palet dengan perintah f.palet digunakan untuk membuat palet. Buat variabel lagi yaitu style option dengan perintah qcombobox. Dan qcombobox ini menyediakan daftar opsi atau pilihan kepada user yang memakan jumlah minimum ruang layar dengan perintah qcombobox ini. Style option.add items qstylefactory.case. qstylefactory.case berisi Windows Vista, Windows, dan Fusion. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan dari qcombobox di atas ini yang sudah diinisialisasikan. Lanjut, kita buat style label, variabel baru lagi, dengan perintah qlabel. Yang nanti memiliki values style. Style label.setBody memiliki parameter style option. Kemudian variabel baru lagi yaitu usePalette dengan perintah qcheckbox. qcheckbox memiliki qcheckbox digunakan untuk membuat kotak centang yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. usePalette.setCheck. Di sini untuk mengatur kotak checkbox dengan parameter true. Parameter true menunjukkan bahwa checkbox tersebut akan otomatis tercentang ketika kita menjalankan windownya. Lanjut, variabel berikutnya yaitu disable widget. Masih sama perintahnya qcheckbox. qcheckbox digunakan untuk menampilkan kotak centang yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Kita buat fungsi yaitu dev_change_style. f.setStyle dengan parameter dalam maka akan memproses change palette. Membuat fungsi lagi yaitu dev_change_palette. Jika usePalette.isCheck jika mengecek palet usePalette.isCheck digunakan untuk mengecek paletnya apakah terchecklist atau tidak oleh user. Jika terchecklist atau aktif, maka program akan memerintahkan untuk memunculkan tanda centang yang standar dan mengubah palet. Jika tidak, maka masuk ke else yaitu f.setPalette. Maka akan merubah palet ke tampilan biasa atau tidak ada efek apapun. Masuk baris ke-30 yaitu style option.activate string.connect dengan parameter change style. Mengatur manakah yang aktif sekarang atau manakah yang dipilih sekarang oleh user pada pilihan yang ada pada combo box. Kemudian disambungkan dengan pada fungsi change style di sini. usePalette.target.connect dengan parameter change palette. Lanjut
Lanjut yaitu top layout.add widgets dengan parameter style label, yaitu digunakan untuk menambahkan widget dengan parameter style label pada top layout atau layout yang di atas. Top layout.add widgets dengan parameter style option masih sama, yaitu menambahkan widget style option pada top layout. Lanjut top layout.add stretch dengan parameter 1, yaitu menambahkan satu garis lurus setelah layout yang atas. Top layout.add widget use palette, yaitu menambahkan widget dengan parameter use palette pada top layout atau layout yang atas. Top layout.add widget disable widget, menambahkan widget dengan parameter disable widget pada layout yang atas. Oke, masuk ke variabel mid layout. Ada grup 1. Kita buat variabel grup 1 dengan perintah q group box dengan value grup 1. Kita buat variabel lagi yaitu rb1 dengan perintah q radio button dengan value radio button 1. Q radio button digunakan untuk menampilkan tombol pilihan klik lingkaran yang setelahnya ada teks dan hanya bisa memilih salah satu saja. Kemudian ada variabel rb2 masih sama dengan dengan perintah q radio button, rb3 dengan perintah q radio button, kemudian rb1.setCheck dengan parameter true. Parameter true di sini menunjukkan bahwa radio button tersebut akan otomatis terpilih ketika kita menjalankan window-nya. Kita buat variabel lagi, yaitu TreeState dengan perintah qCheckbox dan ada value-nya TreeState checkbox. qCheckbox di sini untuk menampilkan kotak centang yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan perintah checkbox tersebut. TreeState.setTreeState dengan parameter true. Parameter true menunjukkan bahwa checkbox tersebut akan otomatis tercentang ketika kita menjalankan videonya. TreeState.setCheck dengan parameter Qt partially checked. Lanjut, grup 1 layout variabel baru lagi dengan perintah qvbox layout. Qvbox layout tadi digunakan untuk menampilkan atau membuat kotak layout berbentuk vertikal. Grup 1 layout.add widget rb1. Di sini dengan parameter rb1, rb2, rb3 itu menambahkan widget dengan rb1, rb2, rb3 pada grup 1 layout atau pada kotak layout vertikal tersebut. Menambahkan widget dengan parameter TreeState pada qvbox layout. Satu lagi yaitu group 1.setLayout. Mengatur layout dengan parameter group 1 layout. Mengatur layout yang ini pada mengatur layout pada variabel grup 1, yaitu pada baris ke-41 yang di atas. Lanjut, grup 2. Kita buat variabel grup 2 dengan perintah q group box dengan value group 2. Q group box digunakan untuk menampilkan kotak grup. Lagi kita buat variabel lagi default pb sama dengan perintah q push button. Q push button dengan value default push button. Q push button digunakan untuk menampilkan tombol yang bisa ditekan dengan perintah Q push button tersebut. Default pb.setDefault true. Parameter true menunjukkan bahwa push button tersebut akan otomatis tertekan ketika kita menjalankan window-nya. Variabel baru lagi yaitu toggle pb sama dengan Q push button, masih sama. Tapi di sini value-nya toggle push button. Toggle pb.setCheck dengan parameter true. Toggle pb.setCheckable parameter true. Parameter true menunjukkan bahwa tombolnya gak perlu ditahan, sudah akan tertahan ketika user sudah sekali mengkliknya. Kita akan buat variabel baru lagi yaitu flat pb dengan perintah q push button. Q push button dengan value flat push button. Q push button masih sama, yaitu Q push button digunakan untuk menampilkan tombol yang bisa ditekan. Flat pb.setFlat true.
Parameter Q menunjukkan bahwa tombol tersebut akan otomatis tetap flat walaupun sudah user klik. Grup 2 layout, variabel baru lagi. Sama dengan KeyVBox layout. Masih sama menggunakan perintah KeyVBox layout digunakan untuk membuat kotak layout vertikal. Grup 2 layout.addWidget dengan parameter default BB, takut BB, dan flat BB. Ini sama, menambahkan widget, tapi pada parameter yang berbeda-beda. Grup 2 layout.addStretch dengan parameter 1. Di sini menambahkan satu garis lurus setelah grup 2 layout dibuat. Grup 2.setLayout parameter grup 2 layout, yaitu mengatur layout yang parameter grup 2 layout pada variabel grup 2, yaitu pada baris ke-1 ya ini. Oke, lanjut ke bottom layout. Bottom layout ini masuk ke dalam grup 4. Kita buat variabel grup 4 dengan perintah QTabWidget. Kita buat variabel lagi tableTab dengan perintah QWidget. Buat variabel baru lagi yaitu tableWidget dengan perintah QTableWidget. Buat variabel baru lagi table layout dengan perintah QHBoxLayout. Tab layout.setContents margins 5555 digunakan untuk mengatur isi margin, yaitu yang awal ini ukuran dari layar sebelah kiri. Urutan angka yang kedua yaitu mengukur dari layar atas, kemudian 5 mengukur lebar tabel lagi, 5 yaitu digunakan untuk mengukur memberi ukuran tinggi tabel. Tab layout.addWidget dengan parameter tableWidget menambahkan widget dengan parameter tableWidget pada KeyHBox yang sudah diinisialisasikan dengan tab layout ini. tableTab.setLayout dengan parameter tableTabLayout mengatur layout dengan parameter text tab layout pada variabel tableTab. Lanjut TextTab dengan perintah QWidget. TextTab inisialisasi ini tujuannya untuk menuliskan pada tabel dengan perintah QWidget itu tersendiri. Kita buat variabel baru lagi yaitu edit area dengan perintah QTextEdit. QTextEdit ini digunakan untuk mengedit atau inputan teks dari user. TextTab layout dengan perintah QHBoxLayout. QHBoxLayout ini menampilkan kotak layout horizontal atau menyamping. TextTab layout.setContents margin masih sama dengan yang di atas, mengatur isi margin dari layar X, dari layar Y, lebar tabel, dan tinggi tabel. TextTab layout.addWidget edit area menambahkan widget dengan parameter edit area. Set layout TextTable layout itu mengatur layout dengan parameter TextTable layout pada variabel TextTab. Grup 4.addTab tableTab dengan value table. Grup 4.addTab TextTab dengan parameter TextTab dengan value text and edit. addTab di sini menambahkan tabel dengan perintah tableTab tersebut dan table TextTab. Lanjut ke grup 3. Di sini kita buat variabel baru lagi yaitu grup 3 dengan perintah QGroupBox dengan value grup 3. Grup 3.setCheckable2. Grup 3.setCheck dengan parameter true juga. Parameter true menunjukkan bahwa tombolnya nggak perlu ditahan, sudah akan tertahan ketika user sudah sekali mengkliknya. Buat variabel baru lagi yaitu pwd sama dengan QLANEdit, yaitu dengan perintah QLANEdit ini digunakan untuk memunculkan kotak inputan dengan perintah QLANEdit tersebut. pwd.setHMod dengan parameter QLANEdit.password. Kita buat variabel baru lagi yaitu spinbox dengan perintah QSpinbox
QSpinbox digunakan untuk menampilkan kotak putaran spinbox.setValue dengan parameter 50. Mengatur value spinbox-nya ketika pertama kali window-nya dibuka dengan parameter 50 tersebut. Kita buat parameter lagi yaitu datetime_edit dengan perintah qDateTimeEdit. qDateTimeEdit ini digunakan untuk menampilkan waktu dan tanggal dengan perintah qDateTimeEdit tersebut. DateTimeEdit.setDateTime qDateTime.currentDateTime mengatur tanggal dan waktu secara otomatis sekarang atau bisa diedit oleh user. Lanjut dengan variabel slider dengan perintah qSlider dengan parameter qtVertical. qtVertical ini digunakan untuk menampilkan widget garis sederhana yang bisa ditarik ke atas dan ke bawah. Karena kita setting vertikal, jadi hanya bisa ditarik ke atas dan ke bawah saja. Slider.setValue dengan parameter 40. Ini digunakan untuk mengatur tinggi dari qSlider di atas, yaitu 40. Variabel baru lagi yaitu scrollbar dengan perintah qScrollbar dengan QT horizontal. Inisialisasi ini digunakan untuk menampilkan bar yang bisa di-scroll ke samping, ke kanan, dan kiri. Karena sudah kita setting dengan parameter scroll horizontal. Lanjut yaitu scrollbar.setValue dengan parameter 60. Berarti kita mengatur panjang dari scrollbar itu yaitu dengan parameter 60 ini tadi. Dial sama dengan qdial. Dial, variabel dial dengan perintah qdial. qdial digunakan untuk menyediakan user untuk memilih nilai dalam rentang yang dapat ditentukan program. Dial.setValue parameter 100. Grup 3 layout sama dengan QFromLayout. Dengan perintah QFromLayout di sini digunakan untuk menampilkan tampilan layout formulir atau form. Grup 3 layout.addRow. Di sini menambahkan baris dengan parameter pwd pada kotak form. Grup 3 layout.addRow dengan parameter spinbox. Grup 3 layout.addRow dengan parameter datetime_edit. Kita buat variabel baru tmp1, tmp2 dengan perintah qHboxLayout, qVboxLayout, dan tmp2.addWidget dengan parameter slider, tmp2.addWidget dengan parameter scrollbar, tmp1.addLayout dengan parameter tmp2, tmp1.addWidget dengan parameter dial, grup 3 layout.addRow dengan parameter tmp1. addRow digunakan untuk menambahkan baris dengan parameter tmp1 pada form layout. Form layout yaitu sudah diinisialisasikan dengan grup 3 layout. Grup 3.setLayout, set layout dengan parameter grup 3 layout. Lanjut, kita masuk ke progress bar dengan fungsi def_barLoading. Barloading ini digunakan untuk bilah pemuatan. Curval sama dengan progress_bar.value. Progress_bar.value ini digunakan untuk menanyakan berapa nilainya sekarang. Maxval sama dengan progress_bar.maximum. Ini akan menampilkan nilai maksimum. Progress_bar.setValue. Curval plus maxval dikurangi curval per 100. Barloading ini kita akan membuat variabel yaitu progressbar dengan perintah qProgressbar. qProgressbar ini digunakan untuk menyediakan bilah pemuatan horizontal yang dianimasikan dan sedang berjalan langsung. Progressbar.setRange digunakan untuk menentukan awal dan hasil akhir dari progressbar. Progressbar.setValue digunakan untuk mengatur angka awal yaitu 0. Dalam progressbar ini pastinya kita membutuhkan waktu dengan variabel timer dengan perintah qTimer dan parameter win. qTimer digunakan untuk menampilkan waktu pada progressbar ini. Timer dan timeout.connect dengan parameter barloading. Timeout.connect disambungkan dan menampilkan waktu pada barloading ini. Time.start dengan parameter 1000. Disable.toggle.connect dengan beberapa parameter ini. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, .setDisable. Dan disablewidget.toggle.connect progressbar.setDisable. Ini semua digunakan untuk menyambungkan agar semua fungsi ini berjalan pada progressbar atau barloading ini. Masuk ke core of the core, middle layout.addWidget
dengan parameter grup 1 yaitu menambahkan widget dengan parameter grup 1 pada mid layout atau layout yang berada di tengah. Grup 1 dengan parameter grup 1, grup 2. Bottom layout, add widget, grup 4, grup 3 yaitu menambahkan widget pada parameter grup 4, grup 3 kepada bottom layout. Layouts.add layout, layouts.add layout, layout.add layout dengan parameter top layout, mid layout, bottom layout. Di sini layout.add widget dengan parameter progress bar, kemudian wait.set layout dengan parameter layout. Yang terakhir yaitu if name sama dengan main, add sama dengan queue application dengan parameter sys.argv. Dengan variabel baru lagi yaitu win dengan perintah key widget. Window digunakan untuk memerintahkan agar menjalankan program. Windows set window title digunakan untuk menampilkan judul window dengan value styles. Windows set fixed width 600. Di sini digunakan set fixed width yaitu lebar dari jendela. Kita menggunakan parameter 600. Windows show digunakan untuk memerintahkan perintah menjalankan program. sys.exit app.exec dengan ini akan menampilkan tombol exit. Hasil dari program ini akan menjadikan seperti ini. Windows Vista. Ini radio button, bisa pilih salah satu. Ini default push button, tablet push button. Yang nggak usah ditahan, pasti akan tertahan terus. Ini flat push button. Flat push button meskipun sudah diklik, akan tetap kembali pada seperti semula. Table, text edit, tanggal dan waktu, ini spin, scroll bar, ini seperti ini. Ini progress bar atau bar loading. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.